Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Afifur Rahman dari kelas 12 KA2 absen 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan skandium. Nah, ini sifat umum dan ini sifat fisika serta sifat atom dari skandium. Kemudian isotop skandium yang sudah terstabil. Nah, mengenai sejarah skandium. Skandium berasal dari bahasa Latin yakni scandia. Mendeleev telah memprediksi keberadaan unsur Eka boron berdasarkan prinsip sistem periodik yang ditemukannya. Unsur ini diperkirakan memiliki berat atom antara 40 kalsium dan 48 titanium. Elemen skandium ditemukan oleh Nilsson pada tahun 1878. Di dalam mineral-mineral euksenit dan gadolinit yang belum pernah ditemukan dimanapun kecuali di Skandinavia. Dengan memproses 10 kg euksenit dan hasil sampingan mineral-mineral langka lainnya, Nilsson berhasil memproduksi 2 gram skandium oksida murni. Ilmuwan berikutnya kemudian menunjukkan bahwa skandium yang ditemukan Nilsson sama dengan Eka boronnya Mendeleev. Kemudian keberadaannya di alam. Skandium ternyata lebih banyak ditemukan di matahari dan beberapa bintang lainnya dibandingkan dengan di bumi. Elemen ini tersebar banyak di bumi, terkadang dalam jumlah yang sedikit di dalam banyak mineral. Warna biru pada beril disebutkan karena mengandung skandium. Ia juga terkandung sebagai komponen utama mineral tertofit yang terdapat di Skandinavia dan Malagasi. Unsur ini juga ditemukan dalam hasil sampingan setelah ekstraksi tungsten dari Zinwald, Wolfram, dan di dalam Wilkit dan Bezit. Lalu mengenai proses pembuatannya. Kebanyakan skandium sekarang ini diambil dari trotfitit atau diekstraksi sebagai hasil produksi pemurnian uranium. Skandium metal pertama kali diproses pada tahun 1937 oleh Fischer, Brunner, dan Grinelaus yang mengelektrolisis cairan eutektik kalium, litium, dan skandium klorida pada suhu 700 dan 800 derajat Celcius. Kabel tungsten dan genangan seng cair digunakan sebagai elektroda dalam graphite crucible. Skandium murni sekarang ini diproduksi dengan cara memproduksi skandium fluorida dengan kalsium metal. Produksi pertama 99% skandium metal murni diumumkan pada tahun 1960. Kemudian mengenai sifat fisika dan sifat kimia dari skandium. Skandium adalah unsur transisi lunak dan berwarna keperakan yang pertama ditemukan pada mineral langka dari Skandinavia. Permukaan unsur ini akan berubah kekuningan atau merah muda bila terkena udara. Skandium mudah teroksidasi oleh udara dan mudah terbakar. Skandium murni diproduksi dengan cara memanaskan skandium fluorida dengan logam kalsium. Skandium jarang ditemukan di alam karena hanya terdapat dalam jumlah yang sangat kecil. Skandium biasanya hanya ditemukan pada 2 macam biji. Kemudian produksi skandium di dunia diperkirakan hanya 50 kg per tahun dengan jumlah cadangan yang tidak diketahui pasti. Skandium merupakan unsur ke-50 paling melimpah di bumi dan terdistribusi secara luas di lebih dari 800 mineral. Hanya sekitar 3% tanaman yang dianalisis memiliki kandungan skandium. Itu pun dengan jumlah yang amat kecil. Skandium adalah logam perak putih yang berubah warna menjadi kekuningan atau kemerah jambuan jika diekspos dengan udara. Ia ringan dan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada aluminium, menjadikannya bahan yang sangat diminati oleh perancang pesawat antariksa.
Skandium tidak terserang dengan campuran 1:1 HNO3 dan 48% Hf. Lalu kegunaan dari skandium. Salah satu bahan kimia yang langka yang digunakan pada berbagai perkakas seperti televisi warna, lampu neon, lampu hemat energi, dan juga kacamata. Penggunaan skandium masih terus berkembang mengingat unsur ini cocok untuk memproduksi kataliser serta untuk memoles kaca. Aplikasi utama skandium adalah untuk membuat paduan aluminium skandium yang digunakan oleh industri kedirgantaran dan peralatan olahraga yang membutuhkan material kinerja tinggi. Sekitar 20 kg skandium sekarang ini digunakan setiap tahun di Amerika untuk memproduksi lampu intensitas tinggi dan isotop radioaktif 446 Sc. Digunakan sebagai agen pelacak dalam kilang minyak mentah. Efek kesehatan skandium. Skandium tidak memiliki peran biologis. Amat sedikit skandium yang mencapai rantai makanan sehingga asupan harian rata-rata per orang kurang dari 0,1 mikrogram. Skandium tidak beracun, meskipun terdapat dugaan bahwa beberapa senyawa mungkin bersifat karsinogen. Paparan gas dan uap skandium di tempat kerja bisa menjadi berbahaya. Menghirup skandium dapat menyebabkan emboli paru-paru terutama akibat paparan jangka panjang. Skandium bisa menjadi ancaman bagi hati karena terakumulasi dalam tubuh manusia. Pada hewan air, skandium menyebabkan kerusakan membran sel serta memiliki pengaruh negatif pada sistem produksi dan sistem saraf. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.